Pada zaman dahulu, ketika dunia masih diselimuti oleh keheningan dan alam belum banyak tersentuh manusia, hiduplah dua pemuda tampan bersaudara bernama Khalid dan Napuas. Mereka bukan pemuda biasa, dengan semangat petualang dan keberanian yang membara. Keduanya kerap mengarungi lautan luas untuk mencari tempat yang bisa mereka jadikan wilayah kekuasaan. Meski terikat darah, sifat keduanya sangat bertolak belakang. Khalid adalah sosok yang lemah lembut, berhati tulus, dan selalu mempertimbangkan perasaan makhluk lain. Sebaliknya, Napuas dikenal congkak, penuh keangkuhan, dan merasa dirinya paling unggul dari siapapun. Dalam suatu pelayaran panjang, ombak membawa mereka ke sebuah pulau yang begitu rimbun dan perawan. Tak ada jejak manusia, tak ada tanda kehidupan selain gemuruh hutan dan kicauan burung liar. Pulau itu kelak dikenal sebagai Kalimantan. Saat itu, Khalid dan Napuas menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di sana. Dengan rasa penasaran yang besar, mereka menyusuri daratan hijau itu. Setelah berjalan cukup jauh menembus semak dan pepohonan, keduanya tiba di tepi sebuah sungai yang panjang dan tenang. Keletihan menyergap, dan mereka pun memilih beristirahat di bawah pohon besar yang menaungi pinggiran sungai. Disitulah mereka meminum air sungai yang jernih untuk menghilangkan dahaga. Namun, tanpa diduga, dari dahan pohon menjulur seekor ular besar dengan sisik berkilauan. Suaranya berat dan dalam ketika ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat itu. Khalid menjawab dengan tenang bahwa mereka datang dari pulau seberang dalam pencarian tanah baru untuk dijelajahi dan dikuasai. Sang ular, penjaga alam pulau itu, memberi peringatan. Ia mengatakan bahwa siapapun yang telah meminum air dari sungai tersebut tidak akan bisa kembali. Mereka telah menjadi bagian dari tanah itu. Khalid terdiam mendengarnya, tetapi Napuas dengan nada mengejek justru menertawakan ucapan sang ular. Dengan penuh keangkuhan, Napuas memamerkan kesaktiannya. Ia mengacungkan tangan ke arah pohon dan menghancurkannya dengan kekuatan gaib. Bahkan sang ular pun terluka karena kesombongan itu. Napuas merasa dirinya tak tergoyahkan, seolah dunia bisa tunduk di bawah telapak kakinya. Melihat tindakan adiknya, Khalid terkejut dan kecewa. Ia segera menegur Napuas, meminta agar menunjukkan rasa hormat pada penghuni pulau. Namun Napuas mengabaikan nasihat sang kakak, lalu pergi meninggalkan tempat itu menuju kapal mereka. Khalid memilih tetap tinggal. Dengan hati yang tulus, ia merawat luka sang ular dan memohon maaf atas kekasaran adiknya. Ia menyadari bahwa pulau ini bukan sekadar tanah kosong, melainkan tempat yang dijaga oleh makhluk bijak. Melihat ketulusan Khalid, sang ular luluh. Sebagai balasan atas kebaikannya, ular itu menjamu Khalid dengan makanan dan buah-buahan lezat yang hanya bisa ditemukan di pulau itu. Tak lama berselang, Napuas kembali. Wajahnya penuh amarah dan panik. Ia mengabarkan bahwa kapal mereka telah hilang entah kemana. Dengan nada tinggi, Napuas langsung menuduh ular itu sebagai dalang dari semua ini. Khalid kembali memperingatkan adiknya agar tidak asal menuduh tanpa bukti. Sang ular pun menjelaskan bahwa kapal mereka telah hanyut ditelan lautan. Siapapun yang meminum air sungai itu takkan bisa kembali ke tempat asalnya. Namun Napuas tetap bersikeras dan kembali menunjukkan sikap angkuhnya. Kesabarannya telah habis, dan kali ini sang ular tidak tinggal diam. Dengan kekuatan alam, ia mengubah Napuas menjadi seekor buaya besar dan memerintahkannya untuk tinggal di sungai itu sebagai bentuk hukuman. Jerita Napuas menggema, namun semuanya terlambat. Ia telah menjadi makhluk air yang hanya bisa menyendiri dalam diam. Khalid yang menyaksikan semua itu merasa iba. Dengan air mata yang menetes, ia memohon pada sang ular agar dirinya juga diubah menjadi buaya agar bisa menemani adiknya. Sang ular, terharu oleh pengorbanan Khalid, mengabulkan permintaan itu. Ia pun mengubah Khalid menjadi buaya putih sebagai simbol ketulusan dan kasih sayangnya. Sejak hari itu, dua buaya, satu putih dan satu hitam, menjaga aliran sungai tersebut. Sungai itu kemudian dikenal sebagai Kapuas, gabungan dari nama Khalid dan Napuas. Sebagai pengingat akan dua saudara yang berbeda, namun terikat oleh takdir di tanah Kalimantan.